Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Sanjung puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Salawat serta salam hanya teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para penonton, para pemirsa YouTube, dan juga para jamaah Majelis Taklimil Quran Yayasan Islam IKTP Kota Waringin Lama. Alhamdulillah, baru saja kita mengadakan khotmil Quran yang dibacakan oleh ibu-ibu Majelis Taklimil Quran Yayasan Islam IKTP Kota Waringin Lama. Semoga khotmil Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, kalamullah. Para pemirsa, penonton, dan para jamaah sekalian, membaca Al-Quran adalah salah satu hal yang disunahkan di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika malam-malam bulan Ramadan beliau tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Memang bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kita, umatnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan bulan teristimewa bagi kita. Bulan yang diistimewakan, dikhususkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam bulan Ramadan begitu mulia, begitu utama, banyak hal-hal di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'ti ummati, bahwasannya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin. Umatku, kata Kanjeng Nabi, di bulan Ramadan diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada 5 perkara, 5 khususiyah yang oleh Allah diberikan kepada umat Kanjeng Nabi. Keutamaan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama yaitu bahwasannya bau mulut orang-orang yang puasa, bau mulut umat-umat Kanjeng Nabi yang sedang menjalankan puasa oleh Allah dianggap lebih harum, lebih menyenangkan, lebih menyegarkan daripada parfum yang harum, daripada minyak wangi yang sangat harum, parfum yang harum. Bahkan di sini disebutkan minyak misik yang harumnya semerbak itu masih lebih nyaman, kata Allah, masih lebih harum menurut Allah bau mulutnya umat Kanjeng Nabi yang menjalankan ibadah puasa. Yang nomor 2 keutamaannya umat Kanjeng Nabi, keistimewaan umat Kanjeng Nabi yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, bahwasannya malaikat akan selalu memohonkan ampun, malaikat akan selalu membacakan istighfar kepada umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat maghrib tiba, hingga saat berbuka tiba, mulai subuh hingga maghrib. Para malaikat-malaikatnya Allah
memohonkan ampun kepada umat-umat Kanjeng Nabi yang menjalankan ibadah puasa. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya apabila kita diistighfarkan oleh para malaikat, kita dimohonkan ampun oleh para malaikat yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 2, kemuliaan umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Yang seterusnya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi, bahwasannya syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan yang hari-hari bebas untuk menggoda umat Kanjeng Nabi. Syaitan yang hari-hari selalu mengikuti umat Kanjeng Nabi. Tapi di bulan Ramadan, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Kanjeng Nabi tenang, agar umat Kanjeng Nabi bebas, agar umat Kanjeng Nabi senang dan nikmat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terlebih ibadah puasanya. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan kepada umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap hari Allah Ta'ala menghias surganya. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala diindahkannya surga, dihiasnya surga, dibuat begitu indah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bilang kepada surga, wahai surga, sebentar lagi orang-orang yang soleh akan menemuimu. Sebentar lagi orang-orang yang bagus, yang baik mengikuti perintahku akan bertemu dengan kamu, yaitu orang-orang yang ahli puasa di bulan Ramadan. Surga yang dihias oleh Allah di setiap harinya bulan Ramadan akan diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ibadah bulan Ramadan, kepada umat Kanjeng Nabi yang ibadah di dalam bulan Ramadan, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Kanjeng Nabi di akhir malam Ramadan. Allah Ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan umat Kanjeng Nabi di akhir malam bulan Ramadan. Sehingga kata para sahabat, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Nabi? Kata Nabi, bukan. Itu adalah saat Allah memberi gaji, saat Allah memberi upah kepada hamba-hambanya yang telah melaksanakan perintahnya, pada hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan dipenuhi segala hajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, para pemirsa dan para penonton, wabil khusus kepada jamaah Ta'limil Quran, Majelis Ta'limil Quran Yayasan Islam IKTP. Semoga dengan semangatnya kita puasa Ramadan, dengan semangatnya kita mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik, terlebih khutmil Quran, tadarus Al-Quran. Semoga ini membuktikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, para penonton sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kultum saya pada hari ini. Semoga kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.